Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Kali ini hari Jumat seperti biasa dan gue akan membawakan konten FPL. Let's go. Oke, hari ini hari Jumat ya, yang dimana hari ini sebenarnya gue telat ya, karena gue nggak tahu nih untuk deadline-nya kemarin bahwa ternyata akan malam ini gitu, dini hari. Jadi sekarang gue sebenarnya agak telat untuk bikin video dan langsung aja gue akan seperti biasa akan membawakan konten-konten FPL, yaitu ada salah satunya tim review, tim selection, dan captain picks untuk di game week ke-25 besok. Dan langsung aja kita buka untuk Fantasy Premier League. Biar gampang sinkronnya, dan juga kayaknya sekarang gue mau cepet aja untuk durasinya biar gak terlalu lama ya, biar infonya tersampaikan dengan padat dan padat. Ya udah kebuka, dan langsung aja kita buka fantasi. Yang dimana kemarin poin gue tuh ada di angka 76 ya. Yang dimana 76 atau 75 ya, 75 poin ya. Yang dimana bench gue naik Son dengan 2 poin dan minus satunya Dallas masuk. Yang jadinya harusnya gue 76 ya, jadi 75. Dan juga kemarin tuh sebenarnya gue lihat di livefpl.net itu untuk rata-rata di rank tier gue ada di angka 75,8. Jadi gue tuh sebenarnya 0,8 minusnya dari rata-rata rank tier. Jadi gue di bawah dan panah merah. Jadi cuman panah merahnya tuh minus 0,78 dan cuman minus 2% ya dari turun ranknya ya. Jadi gak terlalu jauh, dan sebenarnya kalau misalkan Dallas nggak minus 1, gue bisa tetap ada di rank yang sama. Cuma sayangnya gue nggak bisa tetap stabil di rank yang ada ya. Dan waktu itu gue harus turun rank panah merah untuk game week kali ini. Dan untuk game week poin yang bisa gue sampaikan 75. Lalu ada overall poin gue di 1390, dan di overall rank gue turun ya 1,177 ribu ya. Jadi turun kira-kira 20 ribu ya, kemarin 1150 kalau nggak salah. Dan untuk tim value gue masih ada 101,2 dan sisa di bank 0,1 karena kemarin gue baru transfer in Danny Ings untuk di game week 25. Yang dimana di game week ke-26 nih sebenarnya belum kelihatan ya untuk double game week jadwalnya ya. Jadi gue masih belum berani untuk memproyeksikan tim gue untuk di game week 26. Cuman untuk sejauh ini tim gue udah cukup balance dan cukup oke. Bahkan gue ada 8 pemain ya untuk di game week 29 ya, karena di blank game week 29 tuh udah keluar jadwalnya. Ada 3 pertandingan untuk di game week 29 dan blank game week tentunya itu. Dan juga tim gue udah cukup oke dengan 8 pemain yang bisa main ya. Jadi untuk saat ini tim gue udah cukup balance dan oke. Yang dimana tim review dulu singkat ya, bahwa poin-poin yang gue dapatkan di game week kemarin, dimana kemarin Liverpool kalah juga ya 3-1 ya dari Leicester City, yang dimana Vardy, Maddison, dan Barnes trio ini berhasil mencetak gol masing-masing 1 gol. Dan untuk kiper gue dulu nih, kiper gue ada Sanchez dengan 6 poin, yang dimana Sanchez ini benar-benar kiper yang cukup stabil dan oke nih menurut gue ya, karena di 5 game week terakhir dia selalu poin terus, nggak pernah 2 poin ya bahkan ya, dan cukup oke returnnya ya, dan bahkan bisa berada di jajaran kiper-kiper papan atas nih untuk di 5-4 game week terakhir. Jadi gue cukup bersyukur untuk bisa punya Sanchez, karena juga untuk efektif ownershipnya juga kecil banget, dan juga bisa menjadi sword buat gue ya, bisa menjadi pemain andalan gue tentunya si Sanchez ini nih, mantap. Selanjutnya di lini belakang gue ada Alonso dengan 7 poin, yang dimana Alonso clean sheet dan dapat bonus 1 poin ya, dimana si Alonso ini bisa gue tonton pertandingannya, benar-benar pemain yang selalu ada di kotak penalti ya, satu-satunya back yang ada di kotak penalti selain Lundstram di musim lalu, dan itu cukup oke. Dan juga gue sering banget ngeliat si Alonso ini nge-shoot ke gawang, jadi benar-benar goal threat-nya juga ada, dan juga goal expected-nya juga cukup tinggi untuk seorang back ya. Jadi gue cukup bersyukur punya Alonso, dan gue harap juga Alonso ini bisa menjadi tim inti ya. Dan juga gue setelah baca artikel tentang Tuchel dan juga gaya mainnya dengan proyeksi 352-nya, gue rasa si Alonso ini bisa terus menjadi tim inti ya kalau misalnya dia nggak cedera ya. Jadi Chilwell hanya pengganti, bisa gue pastiin dari artikel-artikel pundit yang gue baca tentunya. Dan semoga bisa main terus ke depan. 7 poin, mantap. Dan selanjutnya ada Koval yang dimana 6 poin. Koval clean sheet West Ham menghadapi Sheffield United, yang dimana 3-0 dan nggak ada Antonio. Dan juga si Sheffield ini dengan Lingard-nya nih menggantikan Antonio bisa padu dengan Bowen
dan Soucek di belakangnya, dan itu cukup oke dan cukup menarik untuk West Ham ya, dimana di musim ini dia hanya terpaut ada di 4 besar ya, pokoknya hanya terpaut 3-4 poin dari peringkat 2 kalau nggak salah terakhir gue lihat. Jadi cukup bisa berada di papan atas untuk musim ini West Ham ya, cukup oke. Dan selanjutnya ada Stones yang 6 poin dan ada Dallas minus 1. Yang mana Stones hanya main 1 game week ya, hanya 6 poin 1 game week, yang mana di lawan Everton kemarin dia nggak main. Dan selanjutnya Dallas minus 1 karena kartu kuning, dan juga si Leeds ini kalah berapa, 4-2 kalau nggak salah kemarin. Iya, kalah 4-2 dari Arsenal ya, dimana si Leeds ini nih tim yang kalau kalah banyak, tapi kalau menang bisa menang banyak nih. Jadi benar-benar pemain open play barbar habis. Jadi kalau lagi dapat poinnya gede banget biasanya. Jadi ya nggak apa-apa ya, Dallas kemarin 12 poin, dimana dia nge-save 6 buat 2 game week terakhir. Jadi ya masih termaafkan lah untuk minus satunya. Dan untuk lini tengah gue ada Soucek 3 poin, lalu ada Gundogan 19 poin, yang dimana Soucek ini nggak menghasilkan return point goal dan assist ya, jadi hanya 3 poin aja dari clean sheet dan dari menit bermain. Selanjutnya ada Gundogan yang 19 poin, yang dimana Gundogan ini menjadi pemain yang hot player nih untuk di game week ke-25, di game week ke-24 kemarin yang dimana si Gundogan ini banyak banget yang dijadiin kapten. Yang sayangnya gue kali ini nggak menjadikan dia kapten ya, sayang banget ya. Jadi benar-benar menjadi ancaman, jadi efektif ownership yang benar-benar menghujam tim gue kali ini ya, karena benar-benar untuk Gundogan kapten ini bisa langsung naik OR-nya rata-ratanya, dimana OR rata-rata untuk rank tier gue ada di angka 76 poin. Dan juga si Gundogan ini sebenarnya kalau misalnya gue jadiin kapten bisa naik rank gue ya. Jadi sayangnya gue salah milih kapten aja untuk game week ini, karena untuk tim gue udah cukup oke semua, karena return poinnya cukup oke semua, dimana cuman ada Dallas, Son dan Bamford yang masing-masing 2-2 dan minus 1. Dan gue cukup oke untuk tim gue kali ini, dimana ada Salah juga dengan 7 poin, 1 golnya terhadap Leicester City, yang dimana sebenarnya Liverpool sempat unggul 1-0, cuman sayangnya lini pertahanannya si Ozan Kabak ini belum padu nih sama Alisson, dimana Alisson sama Ozan Kabak, si Ozan Kabak tabrakan nih. Jadi ada miskomunikasi yang dimana Vardy akhirnya bisa mencetak gol, dan itu membuat benar-benar Liverpoolnya lagi dihujam banget nih. Untungnya lagi si Liverpool berhasil menang di UCL kemarin ya. Jadi masih ada obatnya 2-0 terhadap Leipzig, yang sebenarnya juga lawan Leipzig ini gol-golnya gol-gol yang bisa gue bilang kesalahan dari lini belakang Leipzig juga. Jadi kalau misalkan Leipzig mainnya bagus bisa jadi 0-0 untuk pertandingan. Jadi masih tanda tanya nih untuk performa Liverpool. Apakah besok bisa kembali maksudnya bisa naik lagi gitu atau enggak. Jadi tinggal kita lihat aja Liverpool untuk di game ke depan akan melawan siapa sih Liverpool besok. Everton, Derby Merseyside, gimana lawan Everton, semoga bisa. Ya memang Everton juga lagi turun formnya, jadi semoga bisa naik ya untuk performanya. Dan selanjutnya ada Fernandes yang gue jadiin kapten dengan total raihan poin 18 poin, returnnya cukup oke juga, dan juga cukup ya pilihan yang nggak terlalu buruk buat gue ya. Cuman sayangnya emang ada Gundogan ini nih yang membuat kayak pilihan Bruno ini gue ini salah dan sia-sia, karena emang Gundogan 19 poin, cuman cukup oke lah si Fernandes ini dengan gol volley-nya kayak Zidane ya, 18 poin, mantap jiwa. Dan selanjutnya ada Son dengan 2 poin aja tanpa return poin apa-apa, karena dia lawan siapa kemarin sih? Lupa gua. Lawan City ya, iya lawan City 3-0 ya kemarin ya, ingat gua. Sayang banget, yang dimana City dengan 2 pertandingan double game week-nya berhasil mengumpulkan 6 gol dan tanpa kebobolan, dan hanya ada 1 gol threat yaitu dari Salah doang. Itu benar-benar City lagi on fire banget nih untuk di beberapa game week terakhir. Jadi untuk teman-teman yang bisa mau gunain City bisa banget untuk di game week ke depan. Dan selanjutnya ada Bamford dengan 2 poin, dimana Bamford juga gak berhasil mencetak gol dan assist, hanya 2 poin aja lawan Arsenal. Dan untuk bench gue ada Meslier 0 karena kebobolan 4, lalu ada Antonio 0 gak main karena Covid kalau nggak salah ya. Ada Lacazette dengan 0 poin juga nggak main lagi, dan ada Holding 1 poin. Dan berikut untuk tim review gue kali ini, dan selanjutnya ada tim selection yang akan gue bawakan, karena gue udah meramu tim untuk game week ke-25 ini cukup komprehensif ya. Dan langsung aja untuk tim selection, pick tim, yang dimana pick tim gue kali ini udah gue susun, dimana gue kemarin transfer in Danny Ings, gue ganti dengan Antonio, yang karena Antonio juga masih panah kuning, dan juga fixturnya Antonio ini nggak bagus ya untuk di game week 4 game week ke depan ya. Jadi udah saatnya gue gak bisa triple up West Ham, karena gue punya prinsip untuk di beberapa game terakhir bahwa gue kayaknya maksimal 2 pemain aja, dan juga itu yang membuat tim gue kayaknya cukup balance untuk saat ini, karena prinsip gue ini ya, karena prinsip gue menggunakan 2 pemain aja dari satu tim, karena untuk menjaga Covid attack juga, dan juga untuk menjaga yang dimana
jadwal belum pasti nih, dimana jadwal Game Week 26 juga belum pasti untuk double Game Week, yang kabarnya katanya Game Week 26 27 bisa jadi double Game Week ya, yang gue baca kemarin ya. Jadi kayak gue masih mempertahankan dua pemain outfield player ya, dimana kecuali kiper tentunya. Yang di sini gue cuman satu tim, ada 3, yaitu ada Leeds United, kiper, back, dan pemain depan yang kayaknya masih gue pertahanin, karena untuk kabarnya di game week 20 berapa kemarin, 28 ya, yang ada double lagi. Jadi gue akan lepas Leeds nanti di kira-kira di game week setelah game week 29 ya. Jadi atau di game week 29. Jadi tinggal tunggu fixturnya dulu nih ke depannya gimana. Dan selanjutnya berikut untuk susunan gue, dimana kiper Meslier karena double game week lawan Wolves dan lawan Southampton, yang dimana di bench ada Sanchez gue untuk saat ini harus di bench, akan melawan Crystal Palace yang sebenarnya bagus juga lawan Crystal Palace ya. Dan untuk triple back gue ada Alonso, Stones, dan Dallas, di mana Alonso akan melawan Southampton yang semoga bisa main juga. Dan selanjutnya ada Stones lawan Arsenal, yang dimana kayaknya main ya, karena Stones kemarin lawan Everton dia nggak main, dan tentunya kayak diistirahatin, dan semoga sekarang saatnya Stones dan Diaz main lagi. Dan selanjutnya ada Dallas juga yang double game week lawan Wolves dan Southampton juga. Dan di lini tengah gue ada Soucek, Fernandes, Salah, Gundogan, dan Son, di mana Soucek lawan Tottenham. Jadi pertimbangannya gue mau milih Koval apa Soucek, cuman karena lawannya Tottenham jadi backnya West Ham harus gue simpan dulu, karena kayaknya ini derby London yang cukup panas, dan tentunya kayaknya bakal ada gol tentunya untuk Tottenham. Dan untuk itu kayaknya gue simpan untuk back Tottenham, menjaga back ini terhindar dari 2 poin ya. Jadi untuk chance-nya kayak masih bagus Alonso, Stones, dan Dallas. Dan selanjutnya di lini tengah ada Fernandes yang jadi vice captain melawan Newcastle, yang cukup oke sebenarnya. Kalau misalkan gak ada double game week, kayaknya gue mungkin akan menggunakan Fernandes sebagai kapten lagi. Cuman kayaknya Bamford lebih oke untuk perolehan XG-nya juga cukup oke. Nanti akan gue sampaikan di captain picks tentunya. Dan selanjutnya ada Muhammad Salah melawan Everton di Anfield, yang masih ada untuk di tim gue, karena gue nggak bisa melepas Salah, karena Salah nih masih menjadi effective ownership yang cukup gede juga, dan bisa menjadi shield juga buat gue tentunya. Dan juga Gundogan ini gue proyeksikan sebagai shield ya untuk tim gue ya. Jadi gue nggak mempercayakan kapten lah di tangan dia lah untuk di game kemarin. Cuma sayangnya ternyata lagi gacor banget ya, 2 gol, dan bahkan di 4 pertandingan terakhir cukup banyak golnya, ada 4 ya, ada 4 tetap 5 gol ya. Dan selanjutnya ada Son, dimana Son akan melawan West Ham United, dan dimana proyeksi gue bisa cukup oke nih untuk performanya. Cuman ada kabar terakhir kemarin menyebutkan bahwa si Kane cedera dan nggak bisa ikut latihan. Cuman nggak ada di camp latihan ya, cuman masih rumor, gue nggak tahu. Di Twitter kemarin gue lihat, jadi cukup mengkhawatirkan nih kalau sampai Kane cedera lagi dan gak main. Tentunya kayaknya bisa bermasalah nih untuk Tottenham dan lawan West Ham besok nih. Jadi semoga gue harap bisa main Kane ya. Dan di lini depan ada Ings dan Bamford, dimana Ings baru gue transfer in karena Southampton akan melawan double game week nih di game week besok nih. Jadi gue percayakan pemain depan nih, karena kenapa? Karena si Ings akan melawan Chelsea dan Leeds, 2 tim yang lagi on form. Dan tentunya untuk lini belakang kayaknya nggak bisa dipercayakan untuk Southampton saat ini, karena ya akan melawan 2 tim yang barbar ini. Jadi gue rasa susah untuk clean sheet ya, chance untuk clean sheetnya kecil. Jadi gue percayakan untuk pemain depan Southampton untuk bisa ada di tim gue. Ya syukur-syukur bisa lah gol 1 gitu ya, atau nggak 2 untuk di double game week besok. Dan selanjutnya ada Bamford yang gue jadi kapten, akan melawan Wolves dan Southampton. Ini mana Bamford ini lagi cukup oke ya, dimana goal trade-nya juga cukup tinggi dan bersaing terhadap Raphinha untuk satu timnya ya, dimana si Raphinha juga lagi hot banget nih dibicarakan oleh banyak content creator dan juga banyak pengamat FPL di Twitter ya. Dan Raphinha kayaknya bisa menjadi pilihan yang diferensial untuk jadi kapten. Dan untuk itu teman-teman kalau mau pakai Raphinha cukup oke juga, bisa dipakai Raphinha karena untuk statistiknya 11-12 sama Bamford, bahkan sama bisa gue bilang statistiknya untuk goal expectednya, goal assistnya. Dan Raphinha sebenarnya step ahead ya, karena si Raphinha ini pemain tengah, jadi kalau ngegolin ya 5 poin. Jadi untuk Bamford kan kalau ngegolin 4 poin. Jadi gue rasa dengan statistik yang sama Raphinha ada di atas Bamford, karena si Raphinha ini pemain tengah tentunya poinnya lebih gede. Dan berikut untuk pemain 11 inti gue yang bisa ada di line up. Dan selanjutnya lini pengganti gue ada Sanchez, Lacazette, Koval, dan Holding. Jadi benar Arsenal tetap gue pertahankan karena memang di blank game week 29 ada Arsenal di situ, dan juga itu yang membuat gue bisa berada di angka 8
pemain di game week 29. Jadi gue pertahankan lah Arsenal ini untuk bisa ada di tim gue. Dan selanjutnya Captain Picks di game week 25. Ini mana Captain Picks 25 ini udah gue analisa ya, seperti biasa ya. Gue akan melihat untuk XGC tim-tim yang dilawan dulu. Ini mana XGC tim yang ada nih, gue kasih lihat. Dimana untuk 4 tim yang paling buruk untuk pertahanannya di 4 game week terakhir tuh ada, yang pertama tuh ada Fulham ya. Dimana Fulham ini nanti akan melawan Sheffield United, yang dimana tentunya nggak cukup oke bisa dipilih ya untuk Sheffield United siapa akan menjadi kapten. Dan selanjutnya di nomor kedua ada Newcastle United, yang dimana Newcastle United ini XGA-nya cukup rendah dengan 13,46, cuman beda 0,2 ya dengan si Fulham. Dan Newcastle United ini nanti akan melawan Manchester United, yang dimana tentunya untuk teman-teman tentunya bisa kita tahu ya, untuk Manchester United ini lagi panas banget adalah Bruno Fernandes. Dan tentunya Bruno Fernandes ini adalah pilihan yang cukup oke untuk bisa teman-teman pilih ini untuk bisa jadi kapten di game week ke-25. Dan juga ada Cavani, yang dimana Cavani juga cukup tinggi untuk goal expected-nya. Dan ya banyak pilihannya, ada Rashford kalau mau diferensial, tentunya diferensial ada Rashford, Cavani, dan juga ada Martial juga bisa dipilih. Cuman gue tetap merekomendasikan untuk Bruno nih, untuk teman-teman yang masih punya Bruno bisa banget untuk bisa jadi kapten di game week 25 ini. Dan selanjutnya di XGC tim ketiga ada Burnley, yang dimana Burnley ini akan melawan West Brom, yang tentunya kayaknya nggak bisa dipercayakan untuk West Brom ya. Dimana West Brom bisa kita lihat nih, West Brom ada Pereira doang ya. Jadi kalau emang teman-teman mau diferensial garis keras bisa pilih Pereira, cuman gue sangat nggak merekomendasikan tentunya. Dan selanjutnya di nama keempat ada Southampton ya. Mas Southampton ini ada double game week, dan di salah satu double game weeknya akan melawan Leeds United, yang mana Leeds United ini juga cukup oke untuk goal trade-nya, dan tentunya teman-teman bisa pilih ini. Dan Southampton juga dengan goal expected 12,39, jadi cuman berbeda tipis banget ya, cuma beda 1 komaan untuk puncak daftar teratas SGC terendah. Dan tentunya bisa jadi pertandingan yang open play banget, Southampton melawan Leeds United. Dan tentunya kita harap bisa terjadi banyak gol ya dari Ings dan Bamford ya, salah satu dua pemain gua yang ada di tim gua kali ini. Dan gua harap tentunya bisa jadi pilihan juga nih untuk si kapten nih, si Bamford ya, dan Rafinha tentunya yang akan melawan yang akan double game week di game week 25, dan juga akan melawan Southampton dengan XGC tim keempat rendah di 4 game week terakhir. Dan untuk itu berikut untuk pilihan tim XGC terendah dan juga pilihan kapten tentunya yang bisa teman-teman pilih. Dan kita lihat lagi untuk daftar XG tertinggi ya, yang dimana ini totally dari form aja, jadi nggak ngomongin fixture lagi. Dan dimana untuk pilihan kapten bisa dilihat dari sini nih, dimana XG 4 game week terakhir dari pemain-pemain yang ada saat ini yang paling tinggi tetap masih ada Ike Gundogan dengan total XG 3,94 dari 5 pertandingan terakhir ya. Dan selanjutnya ada Raheem Sterling Manchester City di peringkat kedua dengan total Ryan XG juga cukup tinggi dengan 3,11 gol, beda 0,8 sama si Gundogan. Yang dimana sebenarnya Gundogan agak ke tengah, cuman si Sterling agak ke depan, cuma tetap Gundogan tetap ada di depan di atas daftar puncak untuk SG tertinggi. Dan selanjutnya di nomor 3 ada Muhammad Salah. Yang mana Muhammad Salah ini walaupun si performa Liverpool cukup anjlok, tapi si Muhammad Salah ini tetap berada di papan atas nih untuk perolehan XG, yang dimana sebenarnya bisa gua tonton juga si Liverpool ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah untuk di lini depan ya, masih sama untuk di musim lalu juga kayak gitu mainnya. Cuman sayang ini di lini belakang nih Liverpool tuh udah nggak punya yang namanya tuh motong-motong bola. Jadi kayak si Van Dijk, si Matip tuh bisa banget tuh untuk pemain nih sebelum dapat bola udah diterobos gitu, diambil bolanya, jadi nempel gitu untuk pemain belakang dengan pemain depan musuh. Sayangnya sekarang nih Henderson sering keteteran di situ nih. Jadi pertama dari fisik tentunya juga ya, karena fisik Virgil van Dijk dan Matip kan cukup gede badannya dan cukup bisa untuk body challenge ke lawan ya. Dan Henderson ini nggak punya nih, dan juga Henderson sering ketinggalan untuk turupas yang ada. Dan juga ada Ozan Kabak yang belum in ya, kemarin gue tonton ya. Untuk komunikasinya dengan Alisson juga masih cukup oke. Dan juga ada Alisson yang sering blunder juga nih untuk di beberapa game terakhir, dan itu cukup menjadi permasalahan untuk Liverpool saat ini di lini belakang. Dan untuk lini depannya masih cukup oke. Jadi Muhammad Salah tentunya bisa jadi
ya bisa jadi pilihan yang aman lah untuk jadi kapten untuk di game week ke-25, karena ya mau masalah gitu kan, walaupun timnya lagi terpuruk tetap aja cetak gol terus kan. Even lawan Manchester City pun dia bahkan cetak gol juga kemarin. Dan ada keempat, ada Gabriel Jesus nih, cukup nama baru. Ada Gabriel Jesus peringkat keempat, di mana malah Manchester City ini dengan 6 pertandingan nih, bahkan 6 pertandingan nih dari 4 game week terakhir dengan total raihan XG 2,75. Jadi ya beda cukup jauh dengan Gundogan ya, 1 komaan. Jadi teman-teman kalau yang punya Gabriel Jesus bisa jadi pilihan nih, bisa jadi opsi untuk jadi kapten untuk di game week ke-25. Dan selanjutnya ada Timo Werner, di mana Timo Werner kemarin belum cetak gol ya, di mana golnya juga cukup oke. Bisa menjadi pilihan ya. Tapi sebenarnya masih kita cukup tunggu ya, dimana Timo Werner ini kayak masih belum in untuk Liga Inggris, jadi kayaknya masih belum bisa menjadi rekomendasi yang bagus. Dan ada Oli Watkins, Michail Antonio, dan Pierre Aubameyang, dimana Aubameyang mulai masuk ke daftar XG tertinggi di 10 besar, dimana si Aubameyang ini kemarin berhasil mencatatkan XG 2,29 dari 1 pertandingan terakhir nih, 2,29. Jadi benar-benar cukup oke dengan 3 golnya, hat-trick kemarin. Dan ada Jos Maja dari Fulham yang baru gue dengar juga namanya. Dan ada Roberto Firmino. Dan berikut untuk 10 daftar XG yang bisa gue berikan ke teman-teman semua, dan semoga bisa menjadi opsi yang bagus ya untuk bisa teman-teman gunakan sebagai kapten diferensial, yang kalau emang teman-teman mau diferensial garis keras, dan atau mungkin yang teman-teman mau mempertimbangkan untuk transfer in. Dan sebenarnya juga untuk transfer in teman-teman harus bisa lihat daftar klasmen ya, daftar klasmen lagi, fixture yang ada di double game week, jadi kayaknya harus dilihat dulu. Dan berikut untuk kapten picks di game week ke-25 ini, yang dimana semoga bisa membantu teman-teman juga dalam meramu serta meracik tim di game week ke-25 ini. Dan juga nanti akan gue update untuk fixture game week ke-26 ya, katanya kabarnya akan double game week dan akan diumumin di beberapa hari terakhir, dan semoga juga bisa keluar daftarnya. Dan juga untuk di game week ke-28 kabarnya juga bakal double, jadi kayaknya akan ada banyak double di 4-3 game ke depan. Jadi akan gue update terus di Twitter. Untuk teman-teman yang mau ikutin gue di Twitter bisa follow gue di @tegarirsyad, ada di apa namanya, caption ya, kayaknya di caption bawah ya, aduh gue lupa namanya caption. Nah, berikut untuk video kali ini yang semoga bermanfaat dan membantu dan memberikan insight baru juga semoga untuk teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk tim gue khususnya di game week 25 ini, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung nanya aja di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan juga kayaknya itu aja untuk di game week ke-24 ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan kayaknya itu aja. Thank you banget yang udah nonton. Sekali lagi untuk teman-teman yang udah sering nonton konten gue kali ini, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.